Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Java, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Seperti janji saya minggu kemarin, saya akan update tank Dutch-style yang saya setting minggu kemarin. Terus malam ini juga sekalian ya maintain dan trimming pertama untuk tank Dutch-style ini. Jadi saya harap teman-teman tidak skip-skip, tonton terus dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman juga nggak penasaran lagi bagaimana caranya trimming. Terus ada beberapa tanaman yang sengaja memang nggak saya trimming karena memang beberapa tanaman kan memiliki karakter berbeda ya. Ada yang fast grow, ada yang medium, ada yang slow grow. Nah ini nanti saya akan jelasin sambil jalan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cus saja memulai kegiatan malam ini. Pantengin terus ya. Ciao. Nah, oke Sobat Java, ini dia kondisi tank Dutch-style yang disetting minggu kemarin. Ada beberapa tanaman yang kayaknya lumayan gagal adaptasi, yaitu Tituria Blood Vomit, tapi nggak tahu ya ini nanti jadinya gimana. Soalnya ada beberapa daun yang melting di tengah-tengah, di bagian tengah. Terus untuk Helantium tenellumnya segar. Terus King Crimsonnya saya belum tahu ini bakalan berhasil atau enggak. Cuman ya moga-moga sih berhasil. Belum ada tanda-tanda melt parah sih. Terus belakangnya ada Bacopa, jelas Bacopa itu pasti hidup karena tanamannya nggak begitu susah. Ini juga jadi referensi teman-teman kalau misal mau setting Dutch-style dengan tanaman yang enak dan gampang. Salah satunya adalah Bacopa. Ini Bacopa yang saya pakai namanya Bacopa Salzmani. Terus ada Limnophylla spebellum, ini tanaman favorit saya. Ini pasti oke. Terus sebelahnya ada ini Amania. Nah ini Amania bonsai hidup, alhamdulillah. Udah dari daun darat ke daun air. Terus depannya Donoy. Oke. Nah ini nih yang jadi banyak pertanyaan, Tonina. Ini Tonina fluviatilis. Alhamdulillah dia hidup ya, walaupun dia memang tipe tanaman yang slow grow. Ini salah satu tanaman yang nanti tidak saya trimming malam ini. Jadi nunggu dia agak tinggian dikit. Terus yang nggak kelihatan belakang ada Pogostemon erectus, itu juga belum kelihatan, belum numbuh daun air malah. Jadi kita masih belum tahu, jadi biarin aja dulu lah. Ini yang Rotala Sunset Florida, ini juga saya belum trimming, mungkin 3-4 hari lagi lah, 2-3 hari lagi mungkin akan saya trimming. Cuman kalau malam ini kayaknya malam ini belum saya trimming karena nunggu agak tinggian dikit. Terus nah ini Reiniki Mini, ini jelas saya trimming biar daunnya nanti bisa sedikit compact ya. Jadi kalau buat teman-teman info, jadi kalau stem plant sering di trimming itu daunnya akan semakin compact, semakin kecil ya. Ini update untuk akar. Ini udah oke banget nih akar. Ini akar udah jalan semua, jadi udah siap trimming. Nah yang paling parah Rotala belakang nih, Rotala HR. Ini udah sampai menghama ya. Nah ini harus trimming pok ini sampai bawah. Jadi kalau teman-teman mau trimming jangan ragu-ragu, nanti sisain segini. Nah ini kan masih ada jarak-jarak space. Nah sisa potongan trimmingnya nanti ditancepin di sela-sela. Oke, mungkin gitu dulu info hasil dari 1 minggu ini. Kita langsung eksekusi aja ya. Oke Sobat Java, hal pertama yang kita lakukan adalah memindahkan lampu depan ini supaya lebih leluasa dalam proses trimming dan maintenance nantinya. Kita matikan dulu yang khusus lampu depan aja.
Oke, kita pindahkan dulu sementara di atas ini. Nah, setelah itu kita matikan beberapa filter, khususnya skimmer. Terus filter kita hold aja. Nah, setelah udah kurangi dikit airnya supaya kita lebih leluasa dalam proses trimming. Nggak perlu dihabiskan dulu ya airnya, kita kurangin dikit ya, 20% atau 10% juga nggak apa-apa, untuk memudahkan aja biar ketara kita trimmingnya seberapa dan pembentukan polanya juga seperti apa. Oke, cukup segini. Cukup segini. Terus kita pindahkan dulu galonnya samping. Habis ini kita bersihin kaca dulu depan biar enak. Ini salah satu proses maintain manual yang saya sering lakukan ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa kaca kalau di aquascape kenapa bersih terus, ya kayak gini contohnya. Waktu maintain harus dibersihkan secara berkala. Ya harus digosok kayak gini. Bisa pakai alga scraper juga bisa, cuman saya nggak begitu suka. Tetap lebih puas pakai manual seperti ini. Kalau pakai akuarium besar, pakai magnet nggak apa-apa. Oke, yang penting depan dulu. Nanti habis itu kita susun yang samping-samping sama belakang. Baik, kita langsung mulai proses trimming ini karena yang paling parah Rotala, jadi pertama kita trimming di Rotala dulu ya. Jadi harus agak ngepok nih. Oke, setelah selesai motong Rotala, kita ambil dulu bekas potongan Rotalanya. Ini panjang, ini banyak banget ya, dan udah panjang-panjang. Nah, itu nanti jadi kelihatan bagian mana yang masih kosong di sela-sela Rotala. Nanti kita isi di situ. Ini biasanya saya cuma ngambil, saya motong ujungnya aja nih, bekas Rotala trimmingannya. Jadi ujungnya saya tanam lagi. Jadi ini juga tips buat teman-teman kalau mau beli stem, nggak usah terlalu banyak, dikit aja, 1 cup aja cukup. Tapi ya itu harus sabar. Oke, saya tunjukkan ya bagian mana yang kosong. Nah, ini beberapa bagian yang udah kelihatan kosong. Ini setelah posisi di trimming. Ini pendek ya saya trimmingnya ya. Nah, segitu. Jadi biar langsung numbuh tunas. Ini jadi kelihatan masih ada sela-sela. Nah, ini yang akan kita isi nantinya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana saya trimming bekas potongan Rotala yang tadi ya. Nah, ini contohnya panjang ya. Nah, saya biasanya cuma ambil pucuknya aja. Ya kurang lebih sekitar 3-4 cm lah. Jadi saya biasa potong di sini. Nah, bekas potongan ujungnya yang nanti akan kita tanam di sana-sana. Oke, kita dapat lumayan dari hasil trimming.
lumayan luas gini. Ini saya potong segini agar lebih rapi aja, nanti nggak terlalu tinggi sama hasil trimmingan yang awal tadi. Nah, ini hasilnya Sobat Java. Jadi setelah ditanam lagi jadi lebih rapat ya. Nah, ini jauh lebih rapat. Ini tinggal proses trimming finishing aja. Jadi nggak perlu dirapatkan lagi. Pondasi awalnya udah rapat dan rapi begitu. Oke, kita langsung next. Kita mau trimming tanaman selanjutnya. Tanaman yang akan kita trimming selanjutnya adalah Altenanthera rhenicimini. Ini udah pasti di trimming karena saya mau ngejar compactnya dia. Kalau nggak di trimming dia akan tumbuh gede terus. Kita langsung cutting aja. Waktu cutting tanaman, misal kayak Altenanthera ini kan dia agak meninggi ya. Sobat Java tetap harus ikutin pola, jangan asal trimming. Jadi misal bawah pendek terus atasnya dipapras sampai habis, jangan, tetap ikutin pola. Nantinya akan berpengaruh di pertumbuhan waktu udah daun air ya. Ikutin pola trimming tapi tetap pendek. Prosesnya tetap sama kayak yang Rotala tadi. Di sela-sela bekas potongan yang masih ada sela, kita tancap lagi bekas trimmingan tadi ya. Jadi biar tumbuhnya nanti jauh lebih rapat. Oke, ini terakhir. Oke, cukup. Tanaman kedua yang kita trimming Altenanthera rhenicimini beres. Tanaman berikutnya yang akan kita trimming adalah ini Bacopa sama Limnophylla spebellum. Kayaknya mania bonsai juga ada sedikit saya trimming dikit-dikit. Oke, langsung aja. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Oke Sobat Java, proses trimming sudah beres. Jadi yang kita trimming pertama tadi Rotala HRA, terus habis itu ada Altenanthera rhenicimini, terus yang ketiga Bacopa salzmani, terus yang keempat ada Limnophylla spebellum, dan yang terakhir Amannia sp bonsai. Yang tidak saya trimming malam ini adalah Tonina fluviatilis sama Rotala sunset florida. Kenapa? Karena dua tanaman ini termasuk slow grow ya. Jadi saya nunggu mereka agak tinggi dulu, baru setelah itu saya bisa trimming balance sambil nunggu yang lain-lain tumbuh dulu. Oke, proses berikutnya yaitu membersihkan sisa kaca yang belum dibersihkan. Sekali lagi, ini saya pakai spons ini ya, spons cuci piring. Jadi kalau Sobat Java mau pakai magnet bisa juga, cuman kayaknya agak lebih repot ya kalau akuarium kecil gini. Kita sambil bersihkan manual seperti ini. Nanti kalau misal ada yang tidak bisa kejangkau baru pakai alga scraper.
just so stunning. Oke, habis ini kita lanjut ke step terakhir yaitu water change. Ikutin terus ya. That something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Oke Sobat Java, alhamdulillah kegiatan kita malam ini sudah hampir berakhir. Tadi kalian udah mengikuti dari mulai proses trimming, terus ada maintenance water change juga, terus tadi bersihin kaca. Nah ini sebelum proses berakhir kita pakein akuarium ini pupuk cair. Nah kebetulan untuk pupuk cair kita disupport sama Riset 57 kepunyaannya Mas Dwi Cahyo Hanantio. Kalau teman-teman bisa panggil Mas Tio. Nanti saya sertakan linknya di bawah ya, dari mulai Facebook sama kontak personnya. Ini kita dapat 3 produk di sini, makro, mikro, sama FE, karena memang tiga item itu yang paling penting untuk menyokong kebutuhan tank dat style ini. Dari mulai makro nutrien ini lucu juga ya, namanya unik juga, lebih ke jawir-jawir gitu, Jawa-Jawa gitu ya. Ada timun mas. Nah ini makro, nutrisi makro. Terus ini juga ada kemasan 100 ml sama 250 ml, tapi saya pakai yang 100 ml. Terus ada mikro, ada buto hijau namanya. Oke, ini mikrobus, jadi namanya buto hijau. Ini nutrisi mikro. Terus yang terakhir ada FE, namanya banaspati. Kalau diibaratkan banaspati ini kalau orang Jawa agak seram ya, jadi identik dengan merah panas. Nah ini produknya. Untuk penggunaan awal kita memakai makro dulu ya, jadi nggak bisa dicampur, makro mikro nggak bisa dicampur. Kalau pengen maksimal seperti itu, jadi penggunaan awal kita pakein makro dulu, terus besoknya baru kita pakai mikro plus boosternya FE. Oke, kita buka dulu. Ini saya di sini takarannya pakai suntikan ya, jadi per 1 mili. Ini kalau di tertera mah gunakan 1 sampai 2 tetes timun mas ke tank per 5 liter volume tank. Tapi saya coba mau pakai suntikan 1 cc ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Oke Sobat Java, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita akan update lagi seminggu ke depan mungkin ya. Tunggu video selanjutnya. Terus terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya juga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.